kiri tuh kan karena memang jalan tuh nggak selalu sama gitu kan. Betul. Sebelah kiri selalu aja. Jadi kalau yang dikhawatirkan sama yang nyetir itu ada selokan, ada yang parkir misalnya motor tuh yang ekornya gitu. Nah jadi kadang kena ya. Kena sih enggak, cuman mepet sampai dia kayak gitu. Terus gue orangnya pede lagi santai aja. Tapi kata dia itu sih poin plusnya harus pede sih kata dia gitu. Sebenarnya bukan cuma pede, kita tuh punya patokan ya. Berapa sih jaraknya untuk sebelah kiri? Spion kiri liatin, pagernya dilihat. Tuh. Spion kiri lihat nggak? Iya. Ya itu jaraknya untuk jarak itu spionnya. Tuh gitu. Jadi pagernya dilihat, spionnya dilihat. Jangan sampai spionnya nggak dilihat. Spion itu ujungnya itu kan. Ujungnya untuk jaraknya seberapa sih untuk yang di samping itu gitu kan. Misalnya nih, spion kiri lihat, objeknya dilihat. Jangan sampai kita ngeliat depan apa kanan doang. Objeknya dilihat kirinya. Nah, seberapa sih objek kirinya? Tuh. Nah, dilihat itu. Pada saat di gang yang sempit, spion dilihat, objeknya dilihat. Gitu. Apa objeknya yang di sebelah kiri? Pertama lihat objeknya, tiangnya misalnya, objeknya. Lihatin spionnya. Tuh. Masih jauh. Ya kan kayak gitu. Kalau udah deket, stop. Pada saat di tempat yang sempit kita pasti pelan kan. Jangan sampai kita ngelos gitu. Dalam arti kalau udah deket ya stop aja. Itu sih kalau di tempat yang sempit kayak gitu untuk jaraknya. Itu dalam keadaan lurus. Tapi kalau dalam keadaan belok, spion lewat, artinya kepala lewat. Tapi belum tentu body lewat, body belakang. Kalau pada saat di tempat yang sempit, spion udah lewat, body kita kelihatan nggak dari kiri? Iya. Nah, pada saat belok, spion udah lewat, body ganti. Kita ngelihatnya bukan spionnya lagi, tapi kacanya, kaca spionnya fokusnya ke body. Jadi body kita udah deket belum sama objek yang kita mau belok, misalnya belok kiri. Pada saat spion udah lewat, body kita liatin sama misalnya tembok atau pagar misalnya kayak gitu. Yang ujung itu kan? Body kita sama pagar gitu. Jaraknya seberapa sih? Kalau memang udah deket banget, stop. Kita lebarin dulu putar kanan gitu. Gitu untuk next sih itu mah pelajaran next. Tapi ya nggak sepil-sepil nggak apa-apa. Itu nggak bakalan langgar. Jadi jangan diangkat begini, tapi ujungnya, tumitnya yang berpindah. Terus diinjek rem, full. Tetap perpindahan harus di netral dulu. Kenapa? Karena dari P pasti kita ngelewatin dari P nih misalnya. Ini dipencet ya, pencet, R, mundur, baru ke N dulu. Jangan sampai kebablasan. Perpindahan ini pakai ditekan kan? Kalau dari atas ke bawah ya. Kalau dari netral ke D4 itu nggak perlu dipencet. Ini doang. Pokoknya P dulu baru ke R, baru ke N. Jadi maksudnya ada step itu ya, nggak usah langsung. Ini ke atas nggak perlu dipencet. Kalau ke R? Ke R baru dipencet. Kalau nggak dipencet nggak bisa. Jadi setiap perpindahan harus di netral. Kenapa? Itu biar awet. Bisa nggak? Bisa, cuman nanti bisa rusak dalam jangka waktu yang panjang, cepat rusak. Karena gini, R itu rasionya itu muternya mundur. Rasio muter mundur. Terus kalau kita bablasin ke D4, jadi rasionya berputar ke depan. Jadi harus di netral dulu biar rasio mundurnya itu berhenti. Baru ke D. Jadi ke D itu drive kan. Artinya rasionya berpindah muter ke depan. Kalau dari P ke langsung ke N bisa nggak? P ke N bisa. Memang harusnya begitu. Jadi nggak usah tek satu. Jadi P nih pencet. Memang harusnya begitu. Langsung ke N. Habis itu tergantung kita mau ke D atau mau ke R. Yang sering terjadi kan kebablasan itu. Makanya untuk mobil yang bagus, relnya ini zigzag. Itu mencegah untuk kebablasan. Karena untuk kebablasan itu nggak bagus. Untuk cepat merusak untuk transmisi maticnya.
Makanya kalau ini kan takut kebablasan, kita harus di netral. Karena relnya itu nggak zigzag. Ada pertanyaan ini gimana? Aku kadang-kadang suka lupa fungsi ini. Ini rem tangan namanya. Kalau rem tangan itu pada saat kita mau tinggalin. Oke, biasanya pas matiin mobil. Pas matiin mobil ini ke N, parkirin dulu. Oke. Taruh di parkir. Baru rem tangan naik. Dalam keadaan jalan pasti diturunin kan. Kita mau tinggalin berarti ditarik. Nggak perlu dipencet. Kalau mau maju lagi turunin lagi. Tapi kalau mau maju kita mau jalan diinjak dulu remnya. Rem kaki diinjak, baru rem tangan turun. Pencet, naikin ke atas, turun ke bawah. Pokoknya kalau mau maju atau mau matiin rem, itu aja ya. Jadi pada saat berhenti itu harus ada rem salah satu. Kalau nggak rem kaki harus rem tangan. Soalnya setahu aku kalau kita nggak misalnya lagi mobil responsif. Dalam arti responsif itu diinjak sedikit nih, ketawel dikit langsung merah gitu. Biasanya itu mobil-mobil Honda HR-V, Honda CR-V. Ketawel dikit nih, langsung ngebut gitu. Bahaya. Nah, kalau mungkin mobil ini sedikit nilai. Jadi sebelum kita bawa mobil, kita harus tahu seresponsif apa gasnya. Kita coba dulu. Nah, kayak gitu. Remnya juga seresponsif apa, kita coba dulu. Jadi kalau misalnya untuk ngangetin mobil kita nggak usah gas-gas itu kan biasa aja kan, biasa aja. Panasin dia bukan ngangetin. Kalau mobil lama harus digituin. Ya, dipanasin dulu ya, mungkin beberapa sekitar setengah jam atau 15 menit lah paling cepat. Karena kalau mobil itu di rumah nggak dipanasin kan oli itu cair ya, oli itu bakalan ngetap di bawah. Terus mesin bagian atas kalau mesinnya nggak dinyalain kering ya kan. Itu makanya mobil kalau misal memang nggak dipakai harus sering dipanasin. Kalau panasin itu cuma pintu kunci doang kan? Iya benar, gitu doang sih. Mobil sih udah seminggu nggak nyalain. Itu dia, kalau bisa jangan terlalu lama sih. Nanti pengen cepet belajar. Sayang ya. Saya takutnya saya nyalain maju gitu. Kalau masih transmisi belum diapa-apain nggak? Ya makanya. Kecuali dia udah masuk ke drive ya. Oke. Kita mulai dari awal. Saya matiin dulu. Kalau misalnya mau matiin mobil, semua fitur harus mati dulu. Kayak AC, kalau misalnya ada lampu nih, lampu matiin dulu, baru matiin. Walaupun mati emang masih tetap nyala gitu. Bisa nih, kunci cabut nih. External power is disconnected and will be suspended after 30 seconds. Soalnya mobil saya pernah kayak gitu, lampu belakang nyala, mbak nggak bisa nyala lagi. Besoknya. Akinya tekor, sayang, 800.000. Saya tuh kemarin tadi tuh sampai harus negosiasi. Saya kan nanti pertemuan ke-4 ke-5 mudah-mudahan lancar ya. Pengen pakai mobil sendiri. Saya bilang gitu. Soalnya saya tinggal di lantai di atas kan di apartemen. Itu harus naik ke P16. Saya deg-degannya di mobilnya situ. naik. Iya. Itu nanti kita ada sesi untuk spiralnya ada. Iya. Nanti cobain aja di apartemen saya. Apartemen mana? Central Park. Oh iya. Itu kan maksudnya kalau ya nggak terlalu sempit tapi ngepas gitu. Waktu saya sering teriak tuh waktu suami saya pakai Alphard, mampus. bisa nanti kita bisa ke situ. Saya harus nunjukin. boleh. Kalau saya mampus. Mobil udah nyala baru nyalain fiturnya. Dan misalnya AC boleh. Yang kanan. Dua ya. Mobile network is connected. GPS location is okay. Nah, untuk nyalain kan mobilnya beda-beda juga tuh. Tergantung dari mobil masing-masing sih. Ada yang diinjek rem dulu baru pencet tombol ya kan. Kalau ini kan nggak perlu dipencet rem bisa nyala. Beda-beda lah. Nanti tergantung dari mobilnya. Oke, safety belt-nya pakai dulu.
kursinya udah pas atau belum? Oke. Udah oke. Ini saya mesin daftarnya nggak masalah kan? Nanti nggak apa-apa. Jadi nanti wipernya nyalain. Kita kan nyoba ini dulu, fiturnya dulu nih. Iya. Oke. Tuh kursinya udah oke. Kurang maju nggak? Cobain lagi ya Mas ya. Kurang maju. Nggak apa, Oke. senyamannya mungkin ya kan. Iya, lebih nyaman. Ya, lebih nyaman, lebih bagus. Iya, oke. Oke. Oke, sekarang kita pengenalan fitur. Sen kiri coba. Oke, sen kiri. Matiin. Sen kanan. Matiin. Oke. Terus wipernya. Ini ya. Nah, itu kalau ke atas dia manual, namanya nggak hidup lagi. Oke. Kalau otomatis dia ke bawah satu kali. Cepetan ya. Jadi dia satu kali dia ada jeda waktu, Hmm. ke bawah lagi itu bisa lebih cepat. Nah, ke bawah lagi cepat banget. Nah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gerimis begini ya pakai jeda waktu aja. Oke. Ke atas satu kali tuh. Nah biar ada jeda waktu. Tapi otomatis. Oke. Kalau matiin? Matiin ke atas lagi. Nah itu mati. Oke. Mati total. Alright. Oke. Sekarang kita tes dulu gasnya. Nah, gasnya pedal kanan. Itu nanti kita ngetes dulu seberapa untuk tekanannya. Kita apa ya? Mencari tahu tekanan injaknya itu seberapa. Coba tekan. Jadi kan. Nah, itu kedalaman. Oh, kedalaman. Nanti kalau udah dimasukin ke drive, mobil lompat. Nah, itu dia. Itu yang perlu dipelajari. Berapa isi saya untuk injeknya, tekanannya gitu dia. Coba injek, tahan di angka 2 di 2000. Tahan. Oke, nah itu dia tekanannya seberapa itu. Nah, oke, diingetin. Jadi diingetin. Nah, itu dia. Oke. Gini ya. Nah, gitu. Oke, cukup. Sip, angkat. Parkir. Bannya harus lurus. Terus pasti gini ya. Itu pasti gitu. Oke, sekarang remnya diinjek. Ini kayak gitu. Rem tangan turunin. Naikin ke atas. Turunin ke bawah. Masukin ke netral. Oke. Kita siap-siap mau jalan ya. Masukin ke drive. KB. Tempat. Sen kanan. Lihat spion. Belakang kita ada mobil atau enggak? Jauh masihan kan? Iya. Oke. Remnya angkat pelan-pelan. Fokus ke depan lagi. Ini ada motor. Oke, tunggu motor lewat dulu. Motornya lewat, lihat spion. Kalau ada mobil kasih lewat, mobil masih jauh. Remnya angkat pelan-pelan. Remnya angkat pelan-pelan, angkat semua. Udah angkat semuanya. Semua. Balas kiri. Kita di jalur yang kiri dulu. Kita di jalur kiri. Kan kalau di jalan itu ada jalur kiri, ada jalur kanan. Batasnya ini kelihatan nggak garisnya? Pembatasnya. Ini ya. Nah itu batasnya. Oke. Kalau udah ke sana berarti jalur kanan. Kita di kiri dulu. Ya. Ikutin garisnya, alurnya. Jadi karena jalanan itu nggak selamanya lurus, kita harus ngikutin pilar ini yang kanan. Ikutin untuk ngikutin garisnya. Ini udah ke kelebihan. Oke. Nah, Ini ya, itu di jalur kiri. Ya. Oke, lurusin dulu. Kita harus bisa konsisten ngikutin jalannya. Aku nggak pencet gas kan ya? Jangan dulu. Ya. Nah, ini kita pelajari dulu untuk ngikutin alur jalannya. Supaya bisa lihat garis ini aku lihat dari kaca apa gimana? Pilar ini, pilar yang kanan tadi punya kakak tuh. Ini. Itu ukurannya jangan sampai kelewat dari garisnya itu. Tunggu, sorry, pilar ini dari patokan sini. Patokannya itu. Jadi pilar itu Oke. bagaikan ban. Jadi jangan sampai kelewat dari garisnya. Mobil kasih lewat gitu. Karena pilar itu penting untuk ukuran.
Berarti patokannya sini ya. Kalau itu untuk depan, kalau untuk belakang lihat dari spion. Dapat ya. Oke, dan kanan lihat dulu spion, ada mobil kasih lewat dulu. Kalau mobil udah lewat, serongin ke kanan dikit aja, putar kanan dikit aja, kita pindah jalur kanan. Kalau motor nggak apa-apa serong. Untuk menyesuaikan dulu kan, kanan kirinya harus pas. Sen kanan, nanti kita di sana di depan. Nah itu ada mobil tuh, itu putar balik. Patokannya yang saya lihat, saya kasih tahu tadi, spion kanan sejajar sama trotoar yang paling ujung. Kasih rem, kasih rem, remnya ditahan, tahan di situ. Ini sejajarnya ini sama ini maksudnya gimana? Ini kan spion, itu trotoarnya udah paling ujung nih. Ya. Nah kalau udah sejajar, Kayak gini. remnya kedikit, nah, baru putar 2 kali ke kanan, 2 kali, sekali lagi. Nah tahan, jangan sampai mobilnya kejauhan ke sana, liatin terus trotoarnya. Nah, balas kiri 2 kali juga, liatin terus trotoarnya, jangan sampai jauh-jauh dari trotoarnya. Oke. Putar kanan lagi, tahan, balas kiri 2 kali, stop, santai. Nah finishingnya harus lurus, jangan sampai kelebaran ke sana ataupun terlalu mepet ke trotoar. Nah gas lagi, kalau udah lurus kasih gas lagi, ya tambahin lagi gasnya. Pokoknya ini yang ujung spion ini harus sejajar sama si trotoar. Jangan sebelum trotoar udah diputer, nyangkut belakangnya. Oke. Atau kelebaran atau kelebihan dari trotoar itu bakal kejauhan. Kalau misalnya trotoar yang bukan kayak gini, maksudnya cuma segaris gitu juga sama. Segaris sama. Jadi maksudnya pas pertama kita harus sejajarkan sama ini, nanti pas kita udah belok juga sejajar juga sama itu. Kita masih lurus? Lurus. Gas lagi. Mulai ngegas. Nanti di depan putar balik lagi. Dan kanan, kecepatannya dikurangin, kasih rem. Terus kalau kendaraan dari arah sana, tengoknya sebentar aja. Kalau memang ragu berhenti. Kalau memang mobil berhenti aja. Kalau motor maju pelan-pelan, kasih rem, tahan. Tengoknya sebentar aja, fokusnya ke trotoarnya. Nah, itu kan kelamaan liatin sana. Nah, jangan kelamaan, sebentar aja. Fokusnya ke situ. Sekarang? Nah, putar kiri, tahan, putar kanan lagi, tahan dulu. Berapa terus minta duit lagi, akhirnya diblok sama laki gue. Itu mah meres gitu. Iya, nah di Jakarta tuh gitu seremnya, makanya si suami juga awalnya bilang udah kamu naik ke Grab aja, cuman kan beda ya feel-nya gitu ya. Mana lagi kalau Grab di Jakarta nih harganya nggak semurah di Bandung. Jarak dekat aja 30.000, dapat 40.000. Oke lah, yang penting kita harus tahu belok kanan, belok kiri itu patokannya apa. Kalau putar balik udah tahu kan patokannya. Ya. Oke, kita coba putar balik ke sini tanpa di aba-aba. Putar balik maksudnya? Di depan sini. Aku diem aja. Dan kanan. Tengoknya sebentar aja, lebih fokus ke patokannya. Kadang orang terlena dari kendaraan yang lewat. Oke.
enak. Gue harus kayak kanan kiri itu. Iya betul. Jadi siapa dulu nih yang lewat nih gitu kan. Nah ini kan ada mobil nih. Tengok kiri dulu, sen kiri, tengok kiri, spion, aman. Baru serangan kiri nggak apa-apa. Seberapa sih jaraknya? Liatin spion, liatin mobilnya. Ini kejauhan ya. Tuh, jauh tuh. Kalau jauh-jauh dimasukin sama motor, sennya matiin. Tuh, motor jelip. Iya. Kalau kita agak mepet, motor nggak bakalan mau nyelip ya kan. Jadi ya patokannya dari spion. Oke, gas lagi. Kalau ceweknya paling enak udah pakai mobil kecil. Iya sih. Akhirnya kalau mobilnya masih jauh kita lewat dulu. Tapi kalau kepalanya udah nongol udah kasih lewat dulu aja. Kalau dia kepalanya masih di sono kita yang lewat. Tapi kalau udah kepalanya nongol kita yang sabar. Gitu. Kadang ada siapa duluan nih? Siapa Iya. duluan nih? Gitu kan. Nah itu ciri-cirinya kayak gitu. Etikanya yang mau nyebrang berhenti sebentar. Etikanya. Cuman kalau kepalanya dia udah nongol, liatin kirinya. Kepalanya dia udah nongol